Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oimardi, NPM 2010-010468 dari kelas 3N Rek Banjarmasin. Di sini saya membuat program sablon kaos dibuat pada tanggal hari ini, tanggal 23 November 2021. Yang pertama, saya menggunakan program komentar. Jadi ada dua jenis komentar. Komentar yang pertama adalah single line yang menggunakan strip double, sedangkan di sini saya menggunakan komentar yaitu komentar multiline, yaitu fitur komentar yang diturunkan dari bahasa pemrograman C++ yang di atas akan membuatkan semua karakter di antara tanda garis miring atau slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash. Nah, ini bertujuan untuk menjadikan kalau dia komentar yang pertama itu dia merupakan komentar hanya untuk satu baris, sedangkan ini untuk beberapa baris tergantung dari kita menutupnya. Lalu kita masuk ke program yang selanjutnya, ada include string, ada include string, ada include conion, ada include study leaf. Include ini berfungsi untuk menjalankan program. Selain menjalankan program, yaitu kita juga dapat menambahkan berbagai jenis program yang terdapat pada dalam sebuah pemrograman. Nah, seperti yang iostream yang terdiri dari count, cin, and, seperti yang di bawah ini. Nah, ini dia count, and, ada cin juga. Nah, ini terdapat pada nomor 32, ada count, ada n, ada cin. Nah, ini termasuk dalam iostream. Nah, masih banyak lagi yang dapat kita jelaskan nanti. Lalu kita melanjut ke program berikutnya. Tapi sebelum itu ada using name spasi std. Ini fungsinya yaitu termasuk dalam include string juga, yang merupakan untuk memasukkan dalam sebuah karakter coach ini tadi. Jika tidak ada ini, maka coach ini tidak akan tampil di menu halaman program ketika programnya kita jalankan. Pertama ada in main. Ini untuk memulai sebuah program atau menjalankan program tersebut. Yang itu terdapat main, buka dalam buka kurung tutup kurung, lalu ada kurung lagi, kurung awal, ada char. Char ini adalah sebuah karakter. Jadi misalnya nama, terdapat nama saya misalnya Cindy Oimardi, berarti nama saya terdiri dari 5 karakter. Nah, di sini ada 50, berarti itu maksimalnya 50. Jika lebih daripada itu maka programnya akan error. Sama seperti sablon, kaos, kata-kata 100 karakter, lalu ada font 20 chapter, ada ukuran 10 chapter, ada warna 20 chapter, ada posisi 20 chapter, back, lalu kembali. Ada integer atau bisa kita sebut dengan integer. Integer ini berfungsi untuk integer ini adalah fungsinya dalam tipe data C++ yang dalam variabel numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpankan data dalam bilangan. Variabel yang numerik ini dapat dibentuk dalam beberapa, yaitu bilangan bulat ataupun bilangan real dan berbagai bilangan. Yaitu seperti jumlah, tulisan, total, bayar, kurang, bonus, pajak, kembalian. Nah, ini terdapat dalam variabel tipe data yaitu integer. Selanjutnya ada bool, yang terdapat saldo, titik koma.
Nah, bool ini bisa disebut dengan boolean. Pada bahasa pemrograman C++ ditulis dengan tulisan bool dalam pemrograman. Merupakan jenis memori yang dapat diwakili dari satu nilai dan dua pilihan, yaitu satu truth atau nol passé. Lalu untuk menjalankannya yaitu kita masukkan do. Ada di sini sistem C ke nomor 26, ada sistem dalam kurung CLS. Nah, ini tadi untuk menjalankan sebuah program ini maka kita masukkan yaitu include yang terakhir std lib titik h. Nah, ini adalah untuk menjalankan program yang ini. Lalu ada con. Ada con. Fungsinya untuk output yang menampilkan pesan pada tipe data apapun di layar. Nah, maka yang terdapat pada con ini maka dia akan tampil di program nanti. Tapi untuk menjalankannya kita harus menggunakan yaitu tanda apa ini? Tanda panah, tanda seperti ini. Lalu dua kali, lalu ada sama dengan untuk posisinya di tengah. Nah, masukkan seperti ini, maka ini akan tampil di sebuah program nantinya. Lalu kita tutup dengan ENDL. Nah, untuk menutup, lalu setiap program harus kita tutup dengan titik koma. Untuk nomor 38 sama, cuman di sini saya mengubah kata-katanya menjadi baju kaos sablon custom. Lalu yang T29 untuk lokasinya Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Adapun yang nomor 30 saya hanya mengubah yang bagian tengahnya saja, yaitu alamat Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Nomor HP yang tertera di sini bisa dibaca. Nah, lanjut kita ke 32. Nah, maka di sini ada con, lalu tanda ini, lalu ada masukkan nama Anda. Nah, ini nanti akan tampil di dalam pemrograman, lalu ada titik 2. Nah, untuk dapat mengisinya, kita menggunakan perintah fungsi header, yaitu cin, fungsi input untuk memasukkan berupa number atau karakter. Nah, jadi di sini kita misalnya nama saya nanti dapat kita masukkan di sini warna kaos sama dengan kata-kata, masukkan juga jenis font, masukkan ukuran kaos, masukkan warna teks, masukkan posisi teks, lalu ada pula jenis sablon. Oh ya, untuk yang terakhir ini nama karena dia termasuk. Kenapa di sini nama? Karena untuk pemrogramannya saya masukkan di char. Nah, di sini ada nama, maka kita harus memasukkan nama. Jadi dia akan berurutan untuk codingan selanjutnya, maka saya akan jelaskan itu. Dan ini masih sama. Nah, lalu ada pilihan yang tersedia. Nah, di sini N, berarti ini sudah selesai untuk program. Jika kita setelah masukkan, maka sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke pemrograman berikutnya. Nah, untuk tampilan pemrograman berikutnya, fungsi con masih sama, LDN masih sama. Lalu di sini ada pilihan, yaitu nomor 1 yaitu sablon numerik dengan harga 10.000, ada 2 sablon plastiso dengan 7.000, ada sablon roulette dan drag 15.000, ada sablon blocking 20.000, ada sablon TDG 23.000. Lalu kita kembali ke program di bawahnya lagi. Setelah selesai program yang di atas, ada masukkan jenis sablon berdasarkan nomor. Nah, di sini kan tidak ada perintah cin, maka dia tidak bisa kita masukkan karakter. Lalu yang di nomor 49 di sini ada silakan pilih sablon. Nah, di sini ada cin, berarti di sini kita akan memasukkan karakter lagi, tapi karakter yang kita masukkan tertentu, yaitu harus nomor yang harus dimasukkan yaitu dari 1 sampai 5 saja.
tidak boleh 2 angka tapi harus memiliki 1. Tapi jika lebih nanti saya akan bahas di pemrograman selanjutnya. Di pemrograman berikutnya di bawah nanti akan ada penjelasan lanjutan. Nah, jadi kita akan memasukkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, jadi kita hanya dapat memilih dari kelima ini, tidak boleh lain daripada ini. Jika tidak lain daripada ini, maka dia akan menjelaskan tentang program error. Nah, di sini ada percabangan. Percabangan yang saya gunakan ada switch. Switch adalah pernyataan penyelesaian yang memanipulasi jalan aliran program berdasarkan condition atau expression, mengalihkan aliran program agar dapat berjalan secara feasible dalam keadaan program yang diinginkan pengguna. Pernyataan memiliki yang sesuai dengan ekspektasi sendiri pengguna. Pernyataan ini memiliki pilihan yang sesuai dengan preskripsi kondisi. Pada umumnya, pernyataan switch tidak jauh dengan pernyataan penyelesaian if. Ada beberapa bedanya, saya tidak jelaskan perbedaannya. Lalu di sini ada case. Dalam switch ada beberapa case label sebagai bentuk penulisan awal dan data kunci karakter yang diikuti dengan konstan nilai yang dicari. Mereka dimasukkan dalam sepasang tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini tadi kurung kurawal. Switch ini sebagai kondisi. Nah, kondisi di sini saya memberikan kondisinya sebagai catatan tertulis. Lalu ada case. Case ini adalah konsanta atau nomor. Nah, lalu ada perintah satu, yaitu misalnya saya klik nantinya 1, maka dia akan menampilkan perintah sablon, blueberry, dan kurung ini tadi. Nah, jika break berarti selesai perintahnya. Selanjutnya sama dengan case 2, case 3 sampai dengan case 5. Lalu kita ada default div, lalu ada default ini sebagai penutup dari segala pilihan dari 5 pilihan tersebut. Ada pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jika kita memasukkan nomor 6 yang tidak tertera di sini, maka dia akan menampilkan bahwa menu yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, tapi jika kita memilih salah satu dari angka 1 sampai 5 ini, maka dia akan masuk ke perintah Anda memiliki titik-titik sablon. Nah, di sini sebagai chartnya tadi atau integernya tadi yang terpilih dari sini yang tersedia. Nah, maka misalnya saya pilih sablon TBG, maka dia akan tampil di pemerintahan tadi. Anda memilih sablon TBG seperti itu. Lalu kita masuk ke jumlah sablon yang dibeli. Nah, ini ada CIN, berarti kita diminta untuk memasukkan angka atau jumlah yang kita beli. Misalnya saya membeli 2, maka dari dari width-nya tadi atau kondisinya tadi, yang kondisinya tertulis tadi dari kondisi itu tadi tersebut, maka itu sama dengan jumlahnya kita kalikan harga dengan jumlah baju tersebut. Misalnya bajunya 2 tadi, berarti jumlahnya 2 dikalikan harga. Lalu ada pajak. Pajak ini sama dengan tertulis dikalikan PPN. PPN ini sebelum saya jelaskan lagi ya, PPN ini manfaatnya untuk sebuah angka variabel yang tidak dapat dirubah. Misalnya DP PPN 0.10, komentar PPN sama dengan 10%. Cons in diskon, berarti di sini saya memberikan diskon pada pelanggan 25.000 untuk pembelian dari custom kaos sablon saya tersebut. Nah, maka dia akan masuk ke dalam sini. Nah, maka tulisan tadi akan dikalikan pada diskon, lalu ada total sama dengan pajak ditambahkan tulisan atau yang kondisi tersebut, kondisinya. Nah, di sini ada keterangan atau saya membuat bukti pembayaran.
bisa disebut seperti itu. Nah, di sini ada Puruk Cahu tertera. Nah, maka yang dan terdapat pada bukti pembayaran tersebut tadi akan tampil sebuah nama dan warna kaos. Di sini ada kata-kata, jenis font, tukaran ukuran kaos, warna teks, posisi, jumlah, sablon, ada harga sablon, pajak, dan total pembayaran. Nah, di sini ada kaos yang tadi sablon, lalu di sini ada harga. Nah, jika harganya akan dikalikan dengan jumlah, lalu ada pajak, ada total. Nah, di sini akan tertera nanti ketika kalian sudah memasuki beberapa persyaratan yang sudah ditentukan di halaman 3 atau di nomor 32 sampai dengan nomor 38 tersebut. Jika kita sudah melakukan pembayaran, maka ada if. If ini adalah kondisi sebuah kondisi. Jadi if ini terdapat satu kondisi, yaitu yang terdapat dua pilihan. Maka jumlah lebih besar daripada 4 atau bonus sama dengan total dikurang diskon. Ada total sama dengan bonus, ada kon, lalu di akhir dengan LDN. Nah, di sini akan tertera bahwa Anda dapat diskon potongan harga sekian. Dari harga pembelian, diskonnya di sini pagar, berarti karena saya memasukkan angka 25.000, maka tadi 10%, maka otomatis diskonnya akan 10% dari harga pembelian tersebut. Lalu kita masukkan total pembayaran setelah diskon, maka di sini akan tertera jumlah yang harus kita bayar. Lalu kita lanjut ke silakan isi di sini. Nah, di sini silakan bayar di sini. Maka kita akan lakukan pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan perulangan lagi menggunakan well. Nah, tujuannya jika kita melakukan pembayaran uangnya lebih atau kurang, maka dia akan tertera. Misalnya well dikondisikan saldo pembayaran, jika bayarnya lebih kecil dari total, maka saldo Anda kurang, silakan bayar lagi. Nah, maka kita akan melakukan pembayaran. Lalu di sini bayar ditambah sama dengan kurang. Lalu adapun jika uangnya berlebih, maka di sini saya melakukan perulangan lagi menggunakan will, yaitu saldo sama dengan bayar. Jika bayar lebih besar daripada total, maka saldo Anda nah yang ini kembalian, maka bayarnya kembalian. Jika uang yang kita berikan lebih, maka dia akan ada kembalian. Jadi bayar dikurang total, lalu uang yang Anda bayar titik TD yang ini tadi perintah yang saya masukkan. Nah, lalu kita bayar berapa jumlahnya, lalu maka dia akan tertera ke kembaliannya. Masih perulangan. Nah, ini adalah perulangan dengan dua pernyataan, yaitu ya sama dengan ya atau T sama dengan tidak yang diakhiri. Nah, jika kita apakah Anda ingin melakukan pesanan lagi, jika kita klik ya, maka dia akan mengulang ke program awal. Tapi jika kita klik tidak, maka dia akan memasukkan mengeluarkan kata perintah, yaitu di sini saya melakukan perulangan kembali menggunakan well, yaitu back sama dengan y, dan back sama dengan ya. Terusnya yaitu terima kasih memesan sablon kaos, lalu semoga Anda puas dengan hasil sablonannya. Nah, mungkin itu saja program yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita ke pemrogramannya, yaitu kita jalankan. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Tertera bahwa ada sablon kaos, baju kaos sablon custom yang berlokasi Puruk Cahu Kalimantan Tengah, alamatnya Puruk Cahu Kalimantan Tengah, dan disertakan nomor HP saya. Saya coba masukkan nomor HP saya di sini. Nama saya si Indi. Lalu warna kaos yang saya inginkan, misalnya merah. Masukkan kata-katanya. Kata-katanya kamu saja ya. Nah, lalu ada jenis font. Font ini saya gunakan Romance. Ada ukuran kaos, ukurannya L.
Ada masukkan warna teks, warnanya biru. Ada posisinya center, yaitu bagian tengah baju. Center. Nah, maka terdapat pilihannya. Di sini ada 5 pilihan yang jenis sablonan yang saya ingin gunakan. Saya menggunakan, misalnya saya gunakan nomor 5. Nah, maka tertera Anda memilih sablon TDG. Jumlah sablon yang dibeli, maksudnya ini salah. Jumlah baju sablon yang diinginkan maksudnya. Saya menginginkan misalnya 5 jenis baju yang saya sablon. Nah, maka di sini ada tertera pembayaran beserta harga atau struktur pembayaran. Di sini terdapat nama saya, Cindy, warna kaosnya merah, kata-kata kamu saja, jenis font romance, ukuran L, warna teks biru, posisi center, jumlah sablonnya 5, lalu harga sablon 23 per baju. Itu dikali 5 berarti sama dengan 110.500. 110.500. Lalu total yang saya bayar yaitu ada, ini pajak, ada total pembayaran yaitu 126.500. Lalu karena saya memiliki diskon, karena tokonya memiliki diskon, maka saya akan mendapatkan diskon 25.000, maka dikurang, jadi yang saya bayar hanya 105.000. Nah, jadi saya lebihkan uangnya 105.000 misalnya. Saya tekan enter. Nah, jadi saya memiliki uang kembalian yaitu sebesar 3.500. Jika saya ingin melanjutkan, maka saya tekan ya, tapi di sini saya tidak ingin melanjutkan, maka saya tekan T atau tidak. Nah, maka akan tertulis terima kasih telah memesan sablon kaos. Semoga Anda puas dengan hasil sablonan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari penugasan pemrograman yang saya buat. Semoga program ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan tentang program serta fungsi-fungsi dari pemrograman tadi. Saya masih belajar, dan itu saja saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mardi pamit. Stay classic. Bye bye. Sudah bos, gimana ini cara stopnya, tai?